Studi dan kerja di luar negeri yang pasti itu punya banyak banget keuntungan. Halo semuanya, balik lagi di podcast HJS dengan kami Erlin di sini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari MDIS. Di sini ada Kak Ame. Halo. Tentunya hari ini kita akan ngebahas topik yang lagi hits nih di media-media sosial ya. Hashtag kabur aja dulu, iya nggak? Iya. Nah, untuk memulai podcast hari ini, mungkin misalnya bisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Ame Yelina. Semua orang manggil saya Ame. Saya Country Manager for Indonesia dari MDIS, Management Development Institute of Singapore. Nah, misalnya kita sekarang akan masuk untuk bahas tentang studi dan kerja ke luar negeri. Kan sekarang lagi hits banget ya tentang kabur aja dulu nih. Tentunya juga kayaknya Singapura juga jadi salah satu destinasi kabur aja dulu ya, buat anak-anak yang mau studi ke sana gitu. Nah, bisa diceritain nggak apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi mahasiswa saat memutuskan untuk studi dan juga kerja ke luar negeri? Jadi sebenarnya tuh kalau kita ngelihat ya di dalam tren yang ada saat ini, semua orang tuh pada mikir kayak kabur aja dulu karena mereka kan berpikir di Indonesia situasinya lagi sangat sulit untuk peluang kerja dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mereka berpikir bahwa kalau misalkan kabur atau pergi ke luar negeri itu menemukan peluang-peluang baru gitu loh di luar sana gitu. Tapi sebenarnya banyak juga tantangan yang perlu dihadapi. Ya pasti yang pertama ketika kita pindah ke luar negeri itu, tantangan yang pertama kita hadapi adalah budaya dan bahasa. Itu karena mereka kan pasti ada negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris seperti Singapura, Australia, UK, dan US. Tapi ada beberapa negara seperti China, seperti Thailand, dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa-bahasa mereka sendiri gitu. Nah mungkin yang menjadi kendala buat anak-anak Indonesia yang pindah ke luar negeri itu pasti ya tantangannya bahasa gitu. Dan kalau misalkan untuk mendaftar sekolah atau untuk pindah, untuk mendaftar sebagai permanent resident atau sebagainya itu biasanya dari pemerintahnya mereka mewajibkan ada kayak skor bahasa tertentu. Misalkan untuk di Australia butuh IELTS, mungkin untuk di Singapura butuh IELTS juga, dan untuk di beberapa negara seperti Jerman juga butuh sertifikasi bahasa tersendiri begitu. Yang kedua mungkin yang menjadi tantangan adalah tantangan finansial. Yang pasti karena butuh modal ya kan. Kalau misalkan pindah terus nggak bawa apa-apa, gimana kita bisa survive di sana, gimana kita bisa bertahan hidup gitu. Nah yang ketiga setelah itu adalah persaingan. Persaingannya itu bukan hanya dengan orang-orang yang ada dari negara tersebut gitu, tapi persaingannya dari global, dari orang-orang yang pendatang imigran juga dari negara-negara lain yang datang ke negara tersebut gitu. Kalau kamu student ya pasti tantangannya ketika kamu di kuliah itu ketemu teman-teman yang mungkin prestasinya lebih dari kamu gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang udah kerja, mungkin tantangan di dunia pekerjaan itu lebih ketat lagi. Yang keempat yang pasti yang jadi tantangan itu adalah homesick. Pasti kangen Indonesia, kangen makanannya, kangen orang-orangnya, karena mereka culture-nya sangat berbeda dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa lebih longgar, lebih santai, tapi kalau udah di luar negeri itu sangat amat kompetitif gitu. Itu sih mungkin. Oke. Nah, misalnya kan pasti punya pengalaman studi dan juga kerja di luar negeri ya. Nah, kalau menurut misalnya sendiri, apa sih keuntungan yang didapetin dari studi dan juga kerja di luar negeri itu, dan apa sih yang nggak bisa kita dapetin kalau misalnya kita tuh stay di negara kita sendiri gitu? Oke. Pertanyaan yang bagus nih. Studi dan kerja di luar negeri yang pasti itu punya banyak banget keuntungan gitu ya. Keuntungan pertama adalah wawasan global dan cara berpikir kita pasti berubah gitu. Yang tadinya di Indonesia kita sangat amat terbatas ya, pemikiran kita mungkin lebih sempit gitu. Tapi ketika kita pindah ke luar negeri, kita ketemu orang dari berbagai negara, itu pasti cara berpikir mereka beda-beda karena mereka berasal dari background yang berbeda, culture yang berbeda, bahasa yang berbeda, semuanya beda dengan kita gitu. Jadi kita belajar memahami orang lain dan orang lain juga memahami budaya kita, itu yang pasti. Yang kedua adalah peluang karir yang lebih luas, yang artinya ketika kita bisa diterima
di satu perusahaan di luar negeri, itu artinya kan kemampuan kita diakui gitu kan. Yang nanti di mana kita bisa belajar hal yang baru. Mungkin kalau di perusahaan Indonesia culture-nya seperti ini gitu, tapi ketika di luar negeri, oh harus seperti ini dengan atasan, oh harus seperti ini dengan rekan kerja, oh deadline harus seperti ini dan seperti ini gitu. Nah itu akan dipelajari gitu. Nah yang ketiga, mungkin kalau misalkan belajar atau anak-anak yang kuliah itu adalah sistem pendidikan dan pengalaman belajar yang berbeda. Mungkin kalau misalkan di Indonesia biasanya kita belajar di kelas, terus ada dosen gitu kan yang ngajar di depan. Tapi mungkin kalau kita di luar negeri itu lebih hands on, dan lecture-nya atau dosennya itu lebih open minded. Jadi kita bebas mengungkapkan apa yang menjadi pendapat kita dan diskusi langsung dengan lecture-nya atau dosennya gitu. Mungkin hal itu yang di Indonesia nggak banyak kita temukan gitu ya. Biasanya kalau ada kuliah kan ada tuh yang kupu-kupu kuliah pulang gitu kan. Dosen ngajar berapa 30 menit. Iya. Habis itu suruh kasih tugas dan lain tugas mau sebagainya, pulang gitu. udah. Iya, kalau di luar negeri beda. Di luar negeri pasti ada prakteknya, ada belajarnya, terus habis itu ada diskusinya, ada fokus discussion group juga. Jadi sama teman kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi lebih variatif. Iya, karakternya juga lebih kebentuk ya kalau misalnya kayak gitu ya. Betul. Oke, nah kira-kira nih dari misalnya ada nggak tips buat teman-teman yang lagi galau mikirin buat kabur aja dulu untuk keluar negeri, baik itu untuk studi maupun untuk kerja? Oke. Yang pasti kalau misalkan mau kabur aja dulu tuh nggak ada salahnya sih. Sebenarnya semuanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi tergantung kita sendiri melihat situasi tersebut gitu ya, merespon situasi yang ada saat ini gitu. Kalau misalkan untuk teman-teman yang memang udah memutuskan kayaknya gue nggak akan cocok di Indonesia deh, gue mau kabur aja, gue mau keluar negeri gitu ya, udah kepikiran kayak gitu. Kalian yang pertama harus lakukan, yang pertama adalah riset dulu. Negara mana yang kalian mau tuju gitu, Singapura kah, Jepang kah, atau US, atau Kanada, atau Australia gitu. Kalian harus riset dulu, dan kalian mungkin bisa pelajari orang-orang di sana itu seperti apa, culture-nya seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa, medannya di sana seperti apa, cuaca contohnya, terus iklim, terus daerahnya gitu. Nah terus mungkin kalian bisa juga cek kayak berapa jumlah penduduk di sana gitu, dan berapa jumlah banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, itu juga kalian bisa riset. Terus yang kedua, siapkan skill dan mental. Skill apa sih yang kalian butuhkan? Pasti skill yang kalian punya yang unik, yang mungkin orang sana butuhkan gitu. Mungkin beberapa skill yang nggak ditemuin di Indonesia atau masih jarang gitu. Mungkin kalian yang pengen pindah ke Singapura, kalian bisa belajar AI gitu kan, karena di Singapura juga lagi tren juga nih jurusan AI gitu kan. Nah terus mungkin kalau untuk di negara-negara Western, mereka sangat butuh nih nurse gitu ya. Kalian bisa pelajari nurse gitu atau gimana gitu. Nah kalian sesuaikan dengan negara tujuan yang mau kalian datangi. Terus yang ketiga, mental, karena kalian pasti harus butuh kuat mental sih gitu. Jadi kayak untuk anak-anak Gen Z sekarang kan kadang-kadang kan kayak aduh gue mental breakdown gitu kan, terus kayak aduh nggak work life balance, nggak apa. Itu semua sangat berbeda. Jadi itu nggak seperti yang kalian bayangkan gitu kan. Kalau misalkan work life balance atau apa, itu harusnya tuh kalian mikir kalau misalkan di Indonesia aja kalian nggak kuat, gimana kalian di luar negeri gitu kan. Nah kalian harus lebih kuat mental di luar negeri itu. Nah terus yang ketiga adalah peluang kerja di sana gitu. Apakah skill dan background kalian itu dibutuhkan di negara tersebut gitu untuk mencari pekerjaan di sana gitu. Dan yang ketiga yang keempat ya adalah bangun networking gitu. Bangun networking mungkin bisa kalian mulai dari sekarang saat kalian di Indonesia. Kalian bisa connect ke orang-orang lewat LinkedIn atau mungkin lewat sosial media atau apapun gitu. Kalian boleh mulai bangun networking di luar sana. Mungkin kalian di LinkedIn connect dengan orang-orang yang di Singapura atau mungkin yang di Australia atau negara lainnya gitu. Dan kalian yang terakhir, kalian mungkin harus rencana jangka panjang. Apakah setelah selesai studi kalian mau balik ke Indonesia atau kalian mau stay di sana dulu untuk beberapa tahun ke depan, atau memang kalian nggak akan mau balik lagi ke Indonesia? Itu is up to you ya guys ya. Jadi kalian harus rencanain sebelum kalian berangkat gitu.
Itu aja mungkin. Berarti harus well prepare ya Well sebelum prepare. berangkat ya. Betul. Oke. Nah, karena kita hari ini lagi ada tamu dari MDIS, kayaknya nggak afdol banget kalau kita nggak kenal lebih lanjut dengan institusi ini ya. Nah, misalnya mau tanya dong, ini kan MDIS sudah berdiri sejak 1956 ya, dan emang udah dikenal sebagai institusi pendidikan non-profit tertua di Singapura. Nah, bisa nggak sih misalnya ceritain dikit tentang sejarah dan perkembangan MDIS sampai sekarang gitu? Oke. Jadi awalnya memang MDIS itu berdiri di tahun 1956 itu sebagai lembaga pelatihan profesional dan kemudian yang membantu tenaga kerja meningkatkan keterampilan mereka di Singapura. Itu pasca kemerdekaan Singapura dan kemudian itu beralih menjadi Management Development Institute of Singapore dan kita adalah institution pertama di Singapura yang membawa kurikulum UK masuk ke Singapura gitu. Kita udah lebih dari 60 tahun ya gitu kalau kalian lihat prosesnya gitu. Misalnya bisa beritahu nggak sih ke penonton yang di sini, kira-kira program apa aja sih yang MDIS punya dan ada nggak program unggulan yang jadi favorit dari mahasiswa internasional gitu? Oke, kalau programnya itu banyak banget ya. Mungkin aku bisa bilang ada program bisnis, terus program science, life science, terus ada program IT, engineering, terus ada business management, accounting, terus juga ada tourism and hospitality juga, terus kita juga ada nursing, kita juga ada preparatory program gitu. Jadi untuk anak-anak yang mau lanjut memang ke public university di Singapura bisa join untuk preparatory program. Dan untuk program-program yang memang jadi unggulan atau banyak banget ya anak Indonesia yang ambil itu adalah pertama adalah business management, yang kedua adalah biomedical science, terus ada lagi yang program memang benar-benar favorit anak Indo nih, itu ada tourism, hospitality, and event management. Tourism ya. Ya. Oke, nah misalnya di MDIS ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang ditawarkan yang mungkin nggak akan ditemuin di kampus-kampus lainnya di Singapura, terlebih kampus-kampus swasta yang lainnya di Singapura gitu? Oke. Yang pasti kita ada hostel, MDIS hostel di dalam lingkungan kampus kita. Jadi memang lingkungan kampus kita itu luasnya tuh lebih dari 3 hektar, luas banget. Nah itu kita punya dormitory atau hostel sendiri khusus student kita di dalam lingkungan kampus. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih kalau misalkan kalian tinggal di MDIS hostel atau MDIS residence kita sebutnya biasanya, itu mau ke kelas kalian tinggal jalan cuma 5 menit aja. Lebih cost efficient juga ya. Betul. Kemudian Singapura kan emang dikenal sebagai salah satu negara yang biaya hidupnya tinggi gitu ya. Orang-orang kalau kita sebut Singapura pasti bilang mahal banget di situ. Nah, buat mahasiswa internasional di MDIS gimana sih, ada tips nggak buat mereka buat cara atur budget mereka supaya bisa tetap survive dan nyaman belajar gitu di Singapura? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin Singapura sama Indonesia nih, kita mau bilang Singapura lebih mahal dari Indonesia gitu. Sebenarnya hanya mitos saya bilang. Kenapa hanya mitos? Karena kalau misalkan kita comparing apple to apple ya, di Indonesia sendiri kita biasanya cost paling besar untuk apa? Transportasi. Kan? Benar. Yang pertama pasti transportasi. Untuk kita yang nggak bisa nyetir, pasti kita butuh GoCar, Grab gitu, atau transportasi online lainnya gitu, atau taksi gitu kan. Nah itu udah berapa duit sendiri istilahnya kayak begitu. Nah kalau di Singapura kita bisa naik bus, kita bisa naik MRT yang mana public transportasinya itu benar-benar sangat bagus gitu dan juga nggak memakan cost yang banyak gitu. Nah terus yang kedua untuk makan. Kalau misalkan untuk makan sendiri itu sebenarnya kalau kita comparing dengan harga-harga makanan yang di Indonesia itu nggak jauh beda. Misalkan untuk satu kali makan aja misal $5, $6. Nah kalau kita makan di mall di Indonesia atau mungkin sekarang nggak usah mall kayak misalkan kafe-kafe gitu yang di jalan gitu ya. Iya, kita sekali makan berapa? 100.000, 150.000 gitu ya di Jakarta ya. Nah itu kalau misalkan di compare dengan apa yang kita dapatkan di Singapura dan apa yang didapatkan di Indonesia itu sangat berbeda dari segi porsinya sendiri. Kalau di Singapura itu $5 kita udah dapat porsinya besar banget gitu kan. Which is kalau misalkan kita makannya di hawker gitu kan, itu hawkernya atau food courtnya itu nggak jorok dan sangat bersih gitu. Jadi orang-orang luar pun juga senang dan nyaman gitu makan di sana gitu. Nah terus untuk tempat tinggal sendiri mungkin ini yang jadi
jadi misteri ya, karena tempat tinggal di Singapura mahal banget gitu kan ya, untuk hotel dan lain sebagainya. Nah balik lagi kalau misalkan tinggalnya di tempat kita nih di MBIS hostel itu sangat terjangkau banget gitu. Untuk mahasiswa sendiri biasanya start from 800 Singapura dolar per bulan itu udah cukup untuk tempat tinggalnya. Jadi kalau misalkan kita kalkulasiin dalam sebulan kira-kira butuh berapa duit sih untuk tinggal di sana, untuk tempat tinggal, makan dan biaya lain-lain seperti transport, jajan dan lain sebagainya, itu mungkin sekitar 1.600 sampai 1.700 Singapura dolar per bulan itu udah cukup. Cukup affordable juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mahal, itu mungkin ya tergantung masing-masing orang mengelola keuangannya juga lagi sih ya selama di sana gitu. Nah misalnya ada nggak sih program di MBIS yang menawarkan kayak internship dan sejenisnya gitu loh? Oke. Jadi kalau misalkan di Singapura itu untuk mahasiswa itu internship itu kan hanya ada di beberapa institution aja gitu. Salah satunya di kita, terutama di program Higher Diploma Tourism, Hospitality and Event Management. Jadi kalian nanti kalau misalkan ambil program itu, kalian selesai kelas 12 SMA di sini, terus kalian pengen nih kayak aduh pengen banget kerja di Singapura, secara kan hidupnya di Singapura tuh benar-benar terjamin ya dalam hal apapun gitu, kesehatan, terus tempat tinggal, semuanya di Singapura itu pasti terjamin lebih baik gitu kan ya kualitasnya. Nah untuk kalian yang memang pengen memiliki pengalaman pekerjaan di Singapura, kalian boleh mulai dengan ambil program yang namanya Higher Diploma Program di Hospitality, Tourism, and Event Management. Nah, kalian selesai kelas 12 dari sini, Indonesia, kalian bisa lanjut ke sana. Programnya itu 16 bulan, 10 bulannya kalian belajar dalam kelas. Nah, belajarnya pun karena jurusannya Hospitality, Tourism, and Event Management, yang pasti 70% itu praktek, 30%-nya teori. Jadi buat kalian nih yang kayak, aduh capek banget deh, nggak mau lagi kuliah kayak banyak teori dan lain sebagainya, ini solusi yang tepat buat kalian karena kalian bisa praktek, lebih banyak prakteknya di sini. Setelah selesai belajar 10 bulan, kalian pasti akan dapat kesempatan internship 6 bulan di Singapura, yang mana nanti itu dibantu sepenuhnya oleh tim dari Hospitality, Tourism, and Event Management Program. Jadi kalian dibantu, diarahkan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di hotel bintang 5 di Singapura atau di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita gitu. Berarti dibantu cariin gitu ya, dibantu cariin semuanya gitu. Dan itu paid internship kan? Paid internship loh. Nah itu lagi yang paling penting. Kalian kalau internship di Indonesia mungkin nggak dibayar ya, nggak digaji Iya, ya. Tapi seringnya sih begitu. Bener gitu. Kerja bakti. Iya, kerja bakti. Iya gitu. Nah kalau misalkan di Singapura internship kalian itu dibayar, dan kalau misalkan pengen tahu nih gajinya berapa? Iya, berapa? Sama UMR Indonesia itu bisa 2 kali lipatnya. Oh, itu iya. gaji orang internship aja loh di sana gitu. Jadi untuk range salary-nya di paid internship di jurusan ini sendiri itu berkisar antara 1.000 sampai 2.000 Singapura dolar, itu tergantung posisi dan company yang kalian masuki nantinya gitu. Itu per bulan. Kalau misalkan kalian hitung nih dalam 6 bulan, kira-kira berapa yang didapat? Coba Merlin hitung. Wah, kalau 6 bulan kayaknya udah hampir 100 nggak sih? Hampir 100 juta kan? Which is kalian kalau kerja di Indonesia harus ngumpulin berapa tahun tuh 100 juta? Wah. Iya. Ya, yang gaji UMR aja belum tentu 1 tahun bisa 100 ya. Udah tambah THR lagi ya? Iya, makanya. Iya, jadi cocok ya untuk kabur aja dulu nih. Iya, cocok banget nih. Nah, kalau tadi kan udah internshipnya nih, kalau peluang karirnya nih setelah dia lulus dari program yang tadi itu gimana? Khususnya untuk program hospitality Iya, ya. untuk yang hospitality tadi. Karena jadi kita tuh emang salah satu yang favorit ada program hospitality dan tourism and hospitality and event management itu sendiri. Jadi setelah selesai program internship, kalian bisa ambil program bachelor's degree-nya di kita itu hanya dalam waktu 9 bulan. Kalian lulus dengan ijazahnya dari UK, which is partner kita itu University of Sunderland, salah satu yang terbaik di UK. Jadi kalian cuman lanjut 9 bulan aja
itu untuk dapat gelar bachelor's itu. Nah setelah selesai dari situ kita ada tim yang namanya Career Assistant Unit di MDIS sendiri. Itu nanti ke mereka yang membantu ngajarin, mempersiapkan kalian di dunia kerja beneran. Kalau tadinya kan internship dibantu, disiapin. Kalau ini kalian di kerja beneran pun juga kalian dibantu disiapin gitu. Yang pertama pasti kalian difasilitasi, diajarin gimana caranya bikin resume atau CV. Yang kedua pasti diajarin mock interview itu gimana gitu. Terus cara bikin profile kalian di LinkedIn lebih bagus tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian benar-benar dibimbing dan diajarin. Dan kita juga tiap tahunnya ada job fair. Di situ kalian bisa daftar sendiri karena kita fasilitasi semua perusahaan yang bekerja sama dengan kita untuk bikin fair di situ. Jadi anak-anak student dari kita pun juga bebas pilih mau daftar kemana aja gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung kayak kuliahnya untuk sampai S1 itu hanya butuh waktu sekitar 2 tahunan aja ya. Betul, Singkat banget loh. Singkat banget. Bahkan kalau misalnya kuliah di UK aja mungkin butuh waktu 4 tahun ya untuk sampai ke bachelor. 3 tahun 4 tahun ya untuk bachelor degree-nya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga karena ya dari segi biaya juga lebih hemat juga ya karena kuliah cuma 2 tahun gitu. Nah, kemudian untuk di MDIS nih ada nggak promo-promo atau beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional gitu? Bagus banget Merlin pertanyaannya. Kebetulan di bulan ini sampai di bulan April nanti kita akan ada open house dan kita lagi ada yang namanya potongan atau rebates. Itu biasa kita berikan untuk application fee waiver. Jadi nanti kita akan kembalikan application fee waiver, application fee-nya itu. Jadi kalau untuk daftarnya kan pasti bayar 490 Singapura dolar untuk application fee. Tapi nanti itu kita balikin lagi gitu setelah terima offer. Nah terus ada potongannya, tiap program berbeda-beda. Potongannya itu up to 2.000 Singapura dolar. Lumayan banget nih buat menghemat biaya tuition fee-nya ya. Iya benar. Lalu kalau untuk mau daftar nih ke MDIS, nah itu prosesnya gimana? Lalu persyaratannya apa aja sih? Karena kan pasti ada requirement tertentu gitu. Kita pasti butuh IELTS dan untuk raport kelas 12 gitu. Kalau misalkan untuk yang master degree kita butuh transkrip nilai, ijazah dan lain sebagainya itu dan IELTS. Kalau IELTS-nya di nilainya harus berapa? Kalau untuk program yang higher diploma tadi in tourism, hospitality and event management itu butuh 5,5 IELTS-nya gitu. Nah, kalau untuk yang bachelor's-nya itu butuh 6,0, kalau untuk masternya juga butuh 6,0. Aman lah ya kalau untuk murid-murid di Indonesia udah pinter-pinter semua bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Kalau ngobrolin tentang universitas tanpa alumni kayaknya nggak sah deh. Nah, bisa nggak ceritain tentang ya salah satu alumni MDIS yang inspiratif dan bisa memotivasi pendengar kita? Jadi kalau misalkan ngomongin alumni ya dari MDIS itu banyak banget beberapa tokoh dunia mungkin ya yang lulusan dari MDIS. Salah satunya adalah wakil presiden kita yang saat ini sedang menjabat yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beliau waktu itu mengambil program Bachelors of Business Marketing di MDIS. Terus ada juga Bona Mugabe, kalau tahu itu adalah putri dari mantan presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Nah terus ada lagi juga Sean Tia, itu tuh seorang aktor asal Singapura gitu. Itu mungkin yang terkenal ya. Ada yang tahu? Mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, kan mereka sukses banget nih. Nah, seberapa besar sih peran MDIS dalam membantu alumni-alumni mereka mencapai kesuksesan di karir mereka gitu? Oke. Nah, kalau misalkan apa sih yang membantu itu pasti yang tadi aku bilang sebelumnya, karena di MDIS ada yang namanya Career Assistant Unit. Kita itu mempersiapkan dan membantu mahasiswa yang sudah lulus atau mau lulus itu untuk mencari pekerjaan. Terus mempersiapkan CV-nya tadi, mempersiapkan diri buat wawancara kerja. Jadi setelah mahasiswa lulus tuh nggak perlu kayak bingung untuk cari kerja kemana gitu. Jadi kalau misalkan mau kerja di Singapura peluangnya sangat-sangat amat besar gitu.
Bisa nih, boleh nggak sampaikan kayak motivasi buat mereka yang pengen kuliah ke Singapura gitu? Oke, buat teman-teman yang pengen kuliah di Singapura, mungkin dari sekarang mungkin bisa disiapin gitu ya semua dokumennya dan lain sebagainya. Dan mungkin kenapa ya harus Singapura gitu? Karena yang pasti kalian itu nggak jauh dari Indonesia, which is kalau kalian homesick itu kalian bisa balik langsung ke Indonesia, tiketnya pun juga nggak mahal. Benar. Terus yang kedua adalah peluang kerja setelah kalian lulus, karena perusahaan di seluruh dunia itu pasti punya head office di Singapura dan peluang kerjanya pasti besar, dan juga dibandingkan negara-negara di sekitarnya, Singapura untuk UMR-nya itu yang paling tinggi gitu. Jadi untuk kalian fresh grade mungkin bisa dapat 3 kali sampai mungkin 10 kali lipatnya dari apa yang didapatkan fresh grade di Indonesia. Gitu. Jadi mungkin dari sekarang mungkin kalian harus mulai kepo nih tentang Singapura, tentang gimana sih hidup di Singapura, terus kerja di Singapura itu seperti apa. Banyak banget kok, apalagi tahun kemarin ya, yang setelah pandemi itu banyak banget orang-orang yang berbondong-bondong pengen pindah ke Singapura. Iya, karena dari segi kualitas hidup juga kayak di sana lebih enak ya. Makanya banyak yang kabur dulu. Bener-bener. Nah, misalnya mau tahu dong, kalau misalnya mau daftar ke MBIS nih, kira-kira waktunya berapa lama sih yang perlu disiapin sampai untuk masuk ke universitasnya gitu? Oke, nah biasanya untuk waktu yang dibutuhkan itu kalian bisa siapin dokumen atau drop ke HJS Education, salah satu agent partner resmi kita di Indonesia. Itu kalian bisa drop dokumen 6 bulan sebelum intake. Jadi misalkan kalian masuknya di bulan Juli atau September, berarti kalian hitung mundur 6 bulan sebelumnya. Dan kalau misalkan contoh anak-anak Indonesia kan biasanya lulus kan bulan Mei ya, Iya, bulan benar. Mei Juni gitu ya. Nah biasanya di Juli itu ada intake. Jadi kalian bisa siapin itu dari Desember atau Januari. Mulai itu translate dokumen, terus cek IELTS kalian, kira-kira IELTS kalian berapa gitu. Dan juga kalau misalkan kalian nggak mau IELTS nih, IELTS kan lumayan juga ya costnya Iya, ya. benar. Kita ada solusi, yaitu kita punya internal English test. Jadi kalian bisa langsung daftar aja, drop formulir ke HJS Education. Nanti dari tim HJS bisa langsung daftarkan untuk English test internal di kita gitu. Jadi kalian nggak perlu bayar IELTS atau apa. Benar-benar, karena IELTS sekarang tesnya lumayan mahal banget ya di Indonesia ya. Sekitar 3,5 juta ya. Iya, kalau nggak 3,5 salah. juta sekarang. Nah, sedangkan MBIS mereka punya program di mana kalian bisa tes Inggris gratis, tapi dengan catatan apply dulu nih. Iya, gitu. apply dulu, drop formulir gitu. Nah, oke. Mungkin pertanyaan saya sampai di sini sih. Dari Miss Ami ada nggak yang mau ditambah-tambahin lagi? Mungkin buat teman-teman yang lagi kepikiran nih kayak kabur aja dulu gitu ya, di benaknya sudah kepikiran dan kayak ibarat kata ngebet banget gitu. Kalian bisa mulai pikirkan dan mulai breakdown gimana rencana masa depan kalian, terutama teman-teman yang baru lulus SMA atau baru lulus kuliah. Kalian udah mulai mapping nih rencana kalian tuh mau kemana, negara mana, dan requirementnya untuk stay di sana itu harus dengan cara apa? Apakah kalian bisa langsung bekerja di sana, atau memang kalian untuk chance lebih besarnya buat tinggal lama di sana dari sekolah dulu? Nah kalau misalkan dari sekolah, kalian harus pilih sekolah yang memang menyediakan fasilitas di mana bisa membantu kalian itu mengeksplor apa yang kalian miliki, bakat dan lain sebagainya, dan juga menyalurkan kalian ke lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan institution tersebut. Jadi ketika nanti kalian lulus, kalian nggak bingung nih mau daftar kerja di mana terus atau gimana gitu. Oke. Thank you so much Miss Ami atas waktu dan sharingnya yang super informatif ya. Nah, semoga obrolan kita nih di hari ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang lagi mikir buat kabur aja dulu atau studi di luar negeri. Nah, apalagi yang mau studi ke MBIS. Nah, kalian bisa kontak ke HJS karena HJS adalah partner resmi dari MBIS. Oke, kalian bisa hubungin ke HJS di kontak di sini, atau kunjungi langsung ke Instagram kita @hjseducation. Nah, sampai jumpa di podcast HJS lainnya. Bye-bye.